Hai, kenalin ini kita kelompok 5 yang beranggotakan Nur Rohmah, Makfiroh Nugraini, kemudian Wikarianti, lalu ada Rusidiana Sari, dan yang terakhir ada Feti Mariana. Di sini kita akan menjelaskan tentang norma-norma di dalam etik profesi guru, terus nilai-nilai di dalam etik profesi guru, dan sanksi dalam kode etik profesi guru. Selamat menyimak. Saya Nur Rohmah Magofirah Nugraini, NIM 183131073. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama, norma dalam kode etik. Norma dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Norma atau kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma juga berisikan anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam hal bertindak. Norma yang bersifat universal itu ada 3, yaitu yang pertama norma sopan santun, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma moral. Yang pertama tadi yaitu norma sopan santun, itu bisa disebut juga dengan norma etika. Norma etiket yaitu norma yang mengatur pola perilaku dan tingkah laku dan sikap manusia. Selanjutnya yaitu yang kedua, norma hukum adalah norma keberlakuan yang secara tegas oleh masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Kemudian yang ketiga yaitu norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagaimana manusia berperilaku adil dan tindakan dalam berperilaku sebagai manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikarianti. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang nilai-nilai profesi kependidikan. Secara sederhana, keprofesionalan itu bisa eksis, dapat eksis bila bermodalkan pendidikan yang teratur hingga siswa dapat menguasai beberapa ilmu dan dapat menerapkannya, diimbangi dengan adanya kode etik dan bagi penyandang profesi status tertentu. Ada sejumlah kompetensi yang mewarnai profesi kependidikannya, itu kepribadian, terus profesional dan sosial. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pribadi dulu. Yang pribadi itu adalah meliputi hal-hal yang terpuji, lalu yang berkisar pada watak, tingkah laku, dan perbuatan. Lalu profesional itu adalah menyangkut pada ilmu yang beserta ilmu serta keterampilan dan cara pengimplementasiannya. Dan profesional dalam sebagai seorang pendidik, yang harus sebagai pendidik itu harus bagaimana profesionalnya. Lalu yang ketiga adalah sosial. Yang menyangkut sosial itu adalah hal-hal yang terpuji juga, teriringi oleh tingkah laku dan perbuatan sebagai warga masyarakat, seperti itu. Lalu di sini saya ingin ada beberapa penekanan yang ada pada nilai-nilai profesi kependidikan, yaitu ada 4. Saya di sini menyampaikan 2, yang 2 akan dilanjutkan oleh Saudari Rusi. Yang pertama adalah latar belakang, kefilsafatan, dan pandangan hidup. Setiap guru perlu menjiwai benar-benar tentang filsafat, terus tentang pandangan hidupnya, semua sikap dan tingkah lakunya menjadi cerminan dari nilai dan norma yang benar-benar ia hayati. Terus yang kedua adalah ukuran yang baik dan penting tentang ilmu pada umumnya, dan mampu untuk tugas mengajar dan mengajar pada khususnya. Lalu
ilmu adalah produk dari peradaban yang akan menjadi landasan dinamika. Dalam hal ini, ilmu termasuk pengetahuan seperti itu. Saya Rusi Diana Sari, NIM 18313131080. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan penekanan-penekanan yang ada di nilai-nilai kode etik profesi guru. Yang ketiga, menghargai adanya kurikulum yang berlaku, melaksanakan secara bersungguh-sungguh dan di mana pula memberikan masukan secara teoris, evaluasi untuk memperbaiki dan mengembangkan nilai-nilai yang ada di kode etik profesi. Yang keempat, mempunyai presensi yang menadai tentang kode etik guru yang ada di Indonesia dan menggunakan sebagai pedoman dengan cermat dan tertib. Dan selanjutnya adalah sanksi dalam kode etik profesi guru. Sanksi adalah penderitaan atau diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya suatu pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati undang-undang yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Feti Mardiana, NIM 183131083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi dalam kode etik. Sanksi sendiri terdiri dari dua, yaitu sanksi moral dan sanksi dikeluarkan dari organisasi. Yang pertama, sanksi moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesama sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Sanksi dalam Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik dalam Pasal 8 Ayat 1 ASN atau Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dijatuhi sanksi moral berupa 1. Permohonan maaf, 2. Permohonan maaf secara tertulis, 3. Pernyataan penyesalan. Selanjutnya, ayat kedua, sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berkewenang. Ayat ketiga, keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat kedua berdasarkan keputusan sidang majelis kode etik. Ayat keempat, yang terakhir, keputusan pejabat yang berkewenang sebagaimana dimaksud pada ayat kedua memuat pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh yang bersangkutan. Yang kedua, sanksi dikeluarkan dari organisasi. Sanksi ini berkaitan dengan suatu peringatan yang sudah tidak ada toleransinya, maka suatu organisasi berhak mengambil tindakan selanjutnya. Contoh, seseorang pengacara yang salah menyebutkan instansi yang penting di depan publik secara langsung, maka pengacara itu akan mendapat sebuah peringatan awal secara halus dari instansi yang terkait. Namun, jika peringatan tersebut tidak diklarifikasi, maka akan muncul peringatan selanjutnya berupa pengaduan di mana efek dari pengaduan tersebut dapat mengeluarkan dirinya dari profesi yang dia lakukan saat itu. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah-salah kata, penjelasannya kurang dimengerti. Namanya juga manusia ya guys. Terima kasih.